Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 37. Menemui teman Bu Sulis. Tidak kusangka kamu masih membela diri juga setelah apa yang kamu lakukan padaku dan Gunawan. Kamu tahu, karena ulahmu itu, kami sampai dibawa ke kantor polisi karena dituduh melakukan hal yang kurang mengenakan di hotel. Keluarga kami sampai malu dan menganggap kami manusia yang tidak memiliki moral. Bentak ibuku dengan raut wajah merah merona, menahan amarah yang sudah hampir bertahun-tahun lamanya dia pendam. Maafkan aku, Sri. Aku melakukan semua itu karena aku tidak ingin orang-orang yang aku sayangi salah dalam mengambil keputusan dan jatuh pada orang yang salah. Aku percaya kamu bisa menjaga Gunawan dengan baik dan Gunawan bisa menjagamu. Kalau itu, aku berterima kasih padamu. Aku akui Gunawan memang suami yang sempurna dan bisa menjaga kami dengan baik. Tuhan memang adil. Andai saja kamu yang jadi istrinya, entah bagaimana hidupnya bersamamu. Mungkin kamu sudah tinggalkan dia demi mengejar pria yang lebih kaya seperti suamimu sekarang. Suamiku memang kaya, tapi sekarang dia sudah menghadap sang Khalik. Sri, ayo kita cari tempat sambil ngopi, biar kita bisa bicara baik-baik. Sudahlah Sulis, dari awal kamu sudah membohongiku. Tidak menutup kemungkinan kali ini kamu kembali akan membohongiku. Satu lagi, aku tidak akan membiarkan kamu mendekati suamiku. Camkan itu baik-baik. Ibuku pergi meninggalkan Bu Sulis begitu saja, keluar dari dalam rumah sakit. Sri, aku tidak ingin kamu jatuh di tangan Bayu, pria yang mengkhianatimu tanpa kamu ketahui. Aku pernah melihatnya bukan hanya sekali. Dia membawa perempuan masuk ke dalam hotel. Bu Sulis menatap kepergian ibuku tanpa menolehnya sedikit pun. Ibu lagi ngapain di sini? Dan siapa perempuan itu? Reno yang tiba-tiba muncul di belakang Bu Sulis. Dia itu sahabat ibu. Dulunya kami bak saudara. Kemana-mana kami terus bersama. Di mana ada dia, di situ pasti ada ibu. Begitupun sebaliknya. Hingga suatu peristiwa yang membuat jarak kami terbentang jauh. Sudahlah, nanti ibu ceritain semuanya padamu. Siapa dia sebenarnya? Ngomong-ngomong, mana Rini? Kenapa kamu tidak membawanya kemari? Ibu memperkenalkan dia dengan teman ibu. Reno tidak tahu kemana perginya orang itu. Tadi kami datang bersama, tapi tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Reno, jangan-jangan Rini diculik. Hahaha, mana ada orang yang mau menculik dia? Bisa-bisa penculiknya akan menyesal seumur hidup telah menculik perempuan cerewet, kepala batu sepertinya. Tawa Reno memecah seisi lorong rumah sakit. Reno, kamu telepon dia sekarang, atau ibu akan melemparmu keluar dari dalam rumah sakit ini. Ibu Sulis dengan kedua mata melotot, seakan ingin menerkam Reno hidup-hidup. Iya, ibu ini sepertinya lebih sayang Sarini ketimbang anak sendiri. Menyusahkan sekali Sarini itu. Reno mengeluarkan handphone dari dalam saku lalu menghubungi kontakku. Lama Reno menunggu, tapi panggilannya tidak kujawab. Untuk apa juga aku peduli padanya, yang hanya membuatku tertekan. Bagaimana? Apa Rininya menjawabmu? Tanya Bu Sulis yang terlihat tidak sabar dan panik. Jangankan menjawab, mengangkatnya saja tidak. Apa aku bilang, Bu? Dia itu perempuan berkepala batu, suka sekali membuat orang kesal. Jangan-jangan benar dugaan ibu kalau Rini diculik. Segera hubungi pihak rumah sakit dan periksa semua CCTV yang ada di sini. Tidak usah sepanik itu, Bu. Sarini itu pasti baik-baik saja. Besok juga dia pasti sudah masuk kantor.
Sebelum ibu mendengar kondisi Rini baik-baik saja, maka jangan harap ibu akan tenang. Sekarang kamu mengikuti perintah ibu, atau ibu tidak akan memaafkanmu bila sampai sesuatu terjadi pada Rini. Baiklah, baiklah. Merepotkan sekali. Awas saja kamu, Sarini. Kalau aku sempat menemukanmu, akan kuberi hukuman setimpal padamu. Ibu tunggu Reno di ruangan saja, biar Reno mencari tahu di mana keberadaan Sarini sekarang. Reno mengusap kasar rambutnya dan berjalan menuju balai informasi rumah sakit. Melihat kedatangan Reno, 3 staf rumah sakit yang bertugas di balai informasi segera berdiri dan memberi hormat. Sore Pak Reno, apa ada yang bisa kami bantu? Kalian periksa semua CCTV yang ada di sini, dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Memangnya ada masalah apa, Pak? Hingga kami harus memeriksa seisi gedung rumah sakit. Tanya salah seorang dari mereka. Jangan banyak tanya, hingga membuat kepalaku bertambah pusing. Kalau kalian masih ingin bekerja di sini, ada baiknya kalian menuruti perintahku. Paham? Paham, Pak, paham. Dengan cekatan, ketiga staf rumah sakit itu mulai mengecek rekaman CCTV, mulai dari kedatangan Reno hingga Reno datang ke ruang balai informasi. Aku memang terlihat sebentar di dalam layar monitor, tapi tiba-tiba hilang terhalang dinding. Cepat juga gerakan si Rini itu. Lama Reno berpikir, hingga terlihat dia tersenyum. Kemarikan mikrofonnya. Tanpa bertanya lagi, staf rumah sakit gesit memberi mikrofon pada Reno. Cek, cek. Teruntuk Ibu Rini Gunawan Haryanti. Diharap segera menghadap ke ruang informasi, karena salah satu keluarganya sedang menunggu di sini. Terima kasih. Suara Pak Reno seperti robot, hingga aku sendiri sampai-sampai tidak mengenalinya. Aku yang saat itu sibuk menyuapi ayah bubur, segera menghentikan aktivitasku. Kami berdua saling menatap, mendengar namaku disebut. Siapa kira-kira yang menunggu Rini di ruang informasi? Perasaan kami di kota ini tidak memiliki sanak famili. Ucapku samar-samar, tapi masih dapat didengar jelas oleh ayah. Mungkin ibumu. Cepat ke sana, biar ayah lanjuti makannya. Baiklah, Rini akan segera kembali. Bila sesuatu terjadi, segera ayah kabari Rini. Ayah mengangguk pelan. Aku berdiri, lalu keluar dari dalam ruangan. Kulangkahkan kakiku menuju ruangan informasi. Belum juga aku masuk, sudah ada Pak Reno menyambutku di depan pintu. Aku tidak usah membuang energiku untuk mencarimu, karena dengan sendirinya kamu pasti datang menemuiku. Bapak lagi. Kenapa Bapak tidak pernah membuat hidupku tenang? Tidak di kantor, tidak di tempat umum, Bapak terus saja menghantui kehidupanku. Apa kamu bilang? Aku ini hantu bagimu? Hai Sarini, mana ada hantu seganteng diriku di dunia ini? Pak Reno mendekatkan wajahnya, hingga pandangan kami saling beradu. Pandangan itu teduh, beda sekali dengan pandangan Hendra yang hambar saat menatapku. Kalau bukan hantu, kenapa Bapak terus membayangiku dan tidak pernah membuat hidupku tenang sedikit pun? Kupalingkan wajahku. Aku takut Pak Reno tahu kalau aku sedang mengaguminya. Itu karena salahmu sendiri. Siapa suruh selalu melawan perintah? Ayo cepat. Ibuku dan temannya sudah sedari tadi menunggumu. Aku tidak mau kalau sampai ibuku curiga sandiwara kita. Pak Reno kembali memegangi pergelangan tanganku dan sedikit menarikku melangkah menyusuri lorong rumah sakit. Kita sudahi saja sandiwara ini. Aku sudah tidak sanggup berada pada tekanan Bapak. Ku coba menahan langkahku, tapi tenaga Pak Reno begitu kuat menarikku. Coba saja kalau kamu berani. Apapun akan kulakukan
demi membahagiakan ibuku, walaupun harus. Pak Reno mengangkat telapak tangannya, miring di depan leher, lalu menariknya maju mundur, mirip orang yang sedang menggergaji kayu. Aku sungguh ngeri melihat orang ini. Bisa-bisanya dia mengancamku seperti itu. Tidak lama kemudian, kami tiba juga di depan sebuah ruangan. Aku yakin itu ruangan VIP rumah sakit. Tanpa mengetuk pintu terlebih dulu, Pak Reno memutarkan pintu dan sedikit mendorongnya. Semua mata yang ada dalam ruangan itu terarah pada kami, terutama padaku. Sepertinya ada yang tidak senang dengan kehadiranku di sana. Terus beri dukungannya dengan cara komen, subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.